Salam saudara terkasih, hari ini di pagi yang diberkati ini saya ingin berbicara tentang ketika masa penuaian terjadi. Saya ambil dari Wahyu pasal yang ke-14 ayat 17 sampai 19. Di sini ayat firman Tuhan mencatat dan berkata bahwa ada seorang malaikat yang keluar dari bait suci di surga. Dia memegang sebilah sabit yang tajam. Dan ayat yang berikut dikatakan bahwa ada seorang malaikat pula yang keluar dari mezbah, dan dia berkuasa atas api, dan dia berseru kepada malaikat yang memegang sabit yang tajam itu bahwa ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Saudara, pada kesempatan ini kita berbicara tentang bagaimana malaikat yang keluar dari mezbah itu, dia meminta kepada malaikat yang memegang sabit yang tajam untuk memotong buah-buah anggur yang masak. Saudara, buah anggur yang masak ini kita bukan berbicara tentang suatu kebajikan, suatu kebenaran atau kebaikan yang sudah ditaburi oleh saudara dan saya. Tapi buah-buah yang masak ini kita berbicara pada kesempatan pagi ini bahwa kita berbicara tentang perbuatan dosa, perbuatan jahat, ketidakbenaran yang selama ini saudara dan saya tabur. Sehingga ketika tiba masa penghakiman saudara-saudara, maka pohon-pohon anggur yang telah masak itu, buahnya yang masak, yang syarat dengan dosa, yang syarat dengan pelanggaran, yang syarat dengan kejahatan, itu akan dipotong. Dan ayat yang ke-19 firman Tuhan pagi ini berkata bahwa buah-buah yang masak dengan segala kejahatan, dosa dan segala pelanggaran itu akan dicampakkan ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah atau api neraka yang kekal. Saudara, ketika masa penuaian itu terjadi, saudara-saudara, saudara dan saya tidak dapat menghindari. Kita akan menerima setiap upah jerih lelah yang saudara dan saya lakukan selama saudara Tuhan kasih kesempatan, Tuhan anugerahkan kita ada di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Saudara dan saya tinggal memilih apakah saudara dan saya mau ketika saudara dan saya akan dicampakkan ke dalam lautan api, akan dicampakkan kepada murka Allah yang bernyala-nyala, ataukah saudara dan saya kita memilih untuk selama kita hidup kita menabur segala kebaikan, kita menabur hal kasih, kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau hidup dalam ketaatan, kita mau tinggalkan segala hal-hal duniawi yang jahat, kita mau tinggalkan segala hal-hal yang akan menjerumuskan kehidupan saudara ke dalam dosa. Saudara tinggal memilih. Tuhan pun selalu memberikan kepada saudara dan saya, ikut Tuhan atau ikut dunia ini. Tuhan tidak pernah memaksa saudara untuk harus mengikut dia, tapi Tuhan memberikan pilihan. Ketika saudara dan saya mengambil suatu keputusan untuk ikut Tuhan, hidup dalam firman-Nya, saya percaya saudara dan saya bukanlah orang-orang yang masuk ke dalam bilangan yang akan dipangkas dan akan dicampakkan ke dalam murka Allah atau api neraka. Tapi ketika kita hidup dalam firman-Nya, saudara dan saya akan menjadi bagian-bagian atau menjadi bilangan orang-orang yang diselamatkan, yang kelak kita akan bersama hidup di dalam Firdaus, surga yang kekal. Mari saudara, kita saling mengingatkan, kita saling menyadarkan, kita saling menasihati satu yang lain bahwa waktu Tuhan itu tidak akan lama lagi. Waktu Tuhan sudah sangat dekat, karena Tuhan sendiri berkata bahwa Aku akan segera datang, Aku tidak akan menangguhkan kedatangannya. Ingat saudara bahwa firman berkata bahwa 1000 hari di muka bumi ini sama seperti 1 hari di hadapan Tuhan. Hari ini, besok, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, kita tidak pernah tahu waktu Tuhan itu datang menghampiri saudara dan saya. Persiapkanlah hidup kita sebaik mungkin. Marilah kita hidup selalu untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.